Banyumas tidak hanya kondang dengan tempe mendoan. Masyarakat di daerah berjuluk Kota Satria ini juga memproduksi pasangan dari tempe, yaitu tahu. Nah, koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin dan fotojurnalis Dwi Agung Yudiarto mengajak Anda jalan-jalan ke pembuat tahu di Banyumas untuk mengikuti proses produksi tahu dan mengubah limbahnya menjadi biogas. Sejak pagi hari, para pembuat tahu di Desa Kalisari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sudah memulai proses produksi. Namun sayang, saya bangunnya kesiangan, jadi telat ikuti proses pembuatan tahu sejak awal. Seharusnya saya pagi harus sudah sampai di kampung ini karena untuk melihat proses pembuatan tahu yang dimulai dari pukul 5 pagi. Tetapi ini saya kesiangan, bahkan belum mandi. Ada ratusan pembuat tahu di Desa Kalisari, dan kali ini saya ikut proses produksi tahu di tempat Purwanto, Ketua Kelompok Perajin Tahu Desa Kalisari. Dalam sehari, Purwanto bisa mengolah 50 kg kedelai untuk diolah jadi tahu. Biasanya per hari Pak Pur biasanya butuh kedelainya berapa banyak? 50 kilo. Per hari masaknya 50 kilo ya. Per kilonya udah sampai berapa Pak sekarang? Sekarang masih 12.000 Pak. 12.000 ya. Selanjutnya saya membawa kedelai ini untuk direndam agar lebih mudah saat kedelai dihaluskan. Ini kedelai yang masih baru kita ambil ini sebelum nanti diolah, direndam dulu seperti ini. Kurang lebih 6 jam. 6 jam ya? Ya, rendamnya 6 jam. Jadi ini kita rendam selama kurang lebih 6 jam. Usai direndam, kedelai dicuci sampai bersih seperti ini. Tiba waktunya menyalakan mesin untuk menghaluskan kedelai. Ekstra. Saat proses penggilingan, saya harus memperhatikan stok kedelai di penampungan yang harus terisi. Selain itu, air untuk membantu proses penghalusan juga harus terisi. Dan kedelai yang sudah halus di ember penampungan jangan sampai terlalu penuh. Saya pun harus buru-buru mengganti ember. Nah, kedelai yang sudah halus seperti ini harus ditambah air dan diaduk agar tidak terlalu pekat. Kedelai yang sudah encer lantas dituangkan ke tempat masak yang sudah diisi air mendidih. Untuk memasak kedelai halus dibutuhkan kayu bakar yang tidak sedikit. 1 rit truk kayu bakar sebanyak ini bisa habis dalam waktu 15 hari saja. Prosesnya biar cepat mendidih seperti ini, itu memang diperlukan api yang besar. Nah, api yang besar ini nggak cukup dengan kayu, tetapi harus ada bantuan ini ya Pak. Apa namanya Pak? Blower. Nah, dia apinya dari kayu terus dikasih blower ini biar kencang, ini apinya besar seperti ini. Proses berikutnya adalah penyaringan. Nah, pada tahap ini harus hati-hati karena saya mengambil air rebusan kedelai yang mendidih dan panas. Proses penyaringan tidak hanya menggunakan kain, tetapi ini dilanjutkan dengan cara dipres atau diperas dengan cara seperti ini. Nggak cukup dengan saringan ini kita press seperti ini. Ini harapannya ini bisa seluruh ampas ini terpisah dengan si cairan itu. Ini. Kita press. Kita bisa sambil istirahat, duduk seperti ini. Rampung proses menyaring, tahap selanjutnya saya tinggal menambahkan laru atau air limbah tahu. Fungsinya untuk membantu proses pengentalan tahu agar terpisah dengan air. Ya, jadi limbah yang dari pemerasan seperti ini ditampung, terus disimpan seperti ini jadinya laru. Ya, nah laru ini fungsinya untuk apa ya? Mengentalkan, membantu proses pengentalan tahu tadi. Ini masukkan ya Pak? Iya.
Pemberian larut tentunya disesuaikan kebutuhan. Kalau sudah mengental dan berwarna kecoklatan, itu tandanya tahu sudah hampir jadi. Di tahap ini, saya harus mengambil air limbah sisa perasan tahu untuk disimpan sebagai bahan laru esok hari. Sisanya akan dibuang ke tempat penampungan limbah dan diolah menjadi biogas. Berikutnya, saya tinggal mengambil tahu ini dari penampungan ke tempat pencetakan. Prosesnya masih panjang, namun tenaga saya sudah terkuras. Ketika saya rehat, para pekerja terus melanjutkan kegiatan. Ciri khas tahu Kalisari adalah dibungkus satu persatu agar tahu lebih kuat dan kenyal. Setelah dibungkus, tahu ini dipres kembali agar kadar air semakin berkurang dan tahu lebih padat. Saya akan coba uji kecepatan. Nah, ini punya ibunya nanti. Kita mulai ya Bu ya. Saya start dari awal. Kita mulai sekarang Bu. Ya. Ketinggalan jauh. Aku 5, kamu 1. Proses pembuatan tahu pun akhirnya memasuki tahap akhir. Tahu dimasukkan ke tempat masak, dicampur dengan garam dan kunyit yang sudah dihaluskan. Selain untuk memberikan warna kuning alami, pemberian kunyit juga ditujukan agar tahu lebih tahan lama. Proses perebusan ini memakan waktu 1 jam. Sesudah didinginkan, tahu masuk ke proses pengemasan. Tahu dengan berbagai ukuran ini dijual mulai harga Rp8.000 hingga Rp14.000 per kemasan. Tentunya ini tantangan karena beda dengan menggunakan sepeda motor biasa. Ini kita ada bebannya yang cukup berat dan cukup lebar. Jadi tentunya mengendarainya harus lebih berhati-hati ya. Setelah menempuh perjalanan cukup panjang, saya tiba di tempat salah satu pelanggan. Perjuangan menjadi pembuat tahu ternyata begitu melelahkan. Mau ngantor tahu, Mbak. Oh iya, di Desa Kalisari, seluruh limbah yang dihasilkan selama proses pembuatan tahu ditampung dan akan diolah menjadi biogas. Kegiatan ini sudah dilakukan para pembuat tahu sejak 2014 silam. Di seluruh permukiman warga terpasang 2 pipa. Pipa pertama untuk mengalirkan limbah ke penampungan, sisanya digunakan untuk membawa gas yang diproduksi ke rumah warga. Jadi ini juga ya? Ya, ini juga biogasnya. Ini di sini kan udah. Oh, ini pipa 2 itu satunya untuk limbah, satunya untuk gas. Gas, ya. Dari 260 pembuat tahu, saat ini terdapat 5 penampungan limbah tahu untuk mengolah menjadi biogas. Biogas bisa dinikmati warga pada pagi dan sore hari melalui pipa yang disalurkan ke rumah mereka. Di luar waktu itu, pipa penyalur gas akan ditutup. Nah, kalau limbah masing-masing di sini di belakang saya ada biogas Violeta. Biogas limbah tahu itu artinya. Nah, di sini tadinya adalah untuk pembuangan IPAL gitu. Jadi pembuangan akhir limbah. Nah, terus di sini itu ada ini di belakang saya itu adalah biogas 2. Kan ada biogas 1, biogas Violeta 1, Violeta 2, Violeta 3, Violeta 4. Dan inilah saat yang saya tunggu-tunggu. Rasa lelah setelah seharian mencoba menjadi pembuat tahu akhirnya hilang ketika beragam olahan tahu masuk ke perut saya nih. Semuanya enak. Setelah hari ini saya mengikuti proses produksi sebagai perajin tahu, hari ini saya mencoba untuk mencicipi berbagai macam olahan tahu. Ini ada yang digoreng biasa, ada yang dibikin tahu isi, ada yang dioseng dengan sayur-sayuran, dan semuanya enak. Dan tidak hanya ini, tahu juga bisa diolah dengan berbagai macam, termasuk untuk jajanan. Robi Syofwan Amin, Dwi Agung, Banyumas, Jawa Tengah. Makan.